Hai pecinta sepak bola tanah air, kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, stop jadi fans FOMO, kagum berlebihan bisa buat pemain Timnas risih. Kieran Beckham bahagia, Elkan Bagot tak dipanggil Timnas. Jesus Casas akui Timnas sebuah ancaman nyata. Terungkap misteri hilangnya dua pemain potensial Timnas U20. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Sebagaimana diketahui, Timnas Irak sudah sampai di Jakarta. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh akun Instagram resmi milik Federasi Sepak Bola Irak pada Minggu 2 Juni kemarin. Tim Irak berharap bisa latihan secepatnya usai sampai di Jakarta. Irak memiliki 4 hari persiapan menuju laga kontra tim asuhan Sintayong. Nampaknya Irak mempunyai niat terselubung sebab seperti diketahui, SCY meminta jadwal kick-off dimajukan lebih awal. Permintaan itu merupakan sebuah taktik yang diharapkan perbedaan cuaca dapat mempengaruhi kualitas fisik pemain. Hal itulah yang membuat Irak juga ingin segera beradaptasi dengan cuaca di Indonesia. Timnas Indonesia harus puas imbang 0-0 dengan Tanzania dalam laga training match. Pelatih Timnas Sintayong sudah kumpulkan catatan untuk perbaikan. Dua laga ini penting buat Timnas Indonesia untuk lolos ke babak ketiga nanti. Arnaldo Ari CS perlu 3 poin tambahan untuk mengamankan kelolosan sekaligus mendapatkan tiket otomatis ke Piala Asia 2027. Laga uji coba melawan Tanzania pun dijadikan kesempatan mengukur kesiapan dari Timnas Indonesia. Berbagai kekurangan bisa dilihat untuk menyiapkan tim siap tempur melawan Irak dan Filipina. Pelatih asal Korea Selatan itu pun sudah mengumpulkan catatan terkait Timnas. Ia akan menyiapkan periodisasi latihan yang pas untuk membuat tim dalam kondisi terbaik. Dua pemain keturunan menghilang dari skuad Timnas Indonesia U20 yang bakal tampil di Thailand Cup 2024 mendatang. Pelatih Indra Syafri mewarisi skuad Timnas Indonesia U17 yang diasuh oleh Bima Sakti sebelumnya. Amar Berkic dan Chow Yun Damani diharapkan mampu menjadi bintang untuk Timnas Indonesia U20 ke depannya, namun mereka justru tidak ada dalam skuad untuk Thailand Cup 2024. Kendati begitu, Indra Syafri selaku pelatih mengatakan bahwa keduanya tidak dapat dipanggil karena turnamen tersebut ada batasan usia. Baik Berkic maupun Chow sama-sama lahir pada tahun 2007, sedangkan batasan usia untuk turnamen Thailand Cup 2024 adalah kelahiran 2005. Tanzania merilis daftar skuad Timnas Tanzania di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Agenda laga uji coba pun dilakukan oleh Tanzania dengan menghadapi Timnas Indonesia. Kedua tim memanfaatkan laga uji coba internasional ini sebagai modal untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 di zona masing-masing. Apalagi tim asuhan Sintayong akan menghadapi 2 pertandingan terakhir melawan Irak dan Filipina yang akan menentukan nasib di putaran 3 nanti. Sementara itu ada perbedaan skema dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika dan zona Asia, di mana kualifikasi berlangsung dalam 2 putaran saja, yakni babak grup dan babak playoff. Dipimpin oleh pelatih Hemas Sulaiman, sebanyak 34 pemain pun telah diumumkan melalui akun sosial media resmi Timnas Tanzania pada Minggu 26 Mei lalu. Skuad ini merupakan gabungan dari pemain senior, pemain abroad, dan pemain muda. Tak sedikit Hemas Sulaiman memanggil pemain akademi dan pemain Timnas Tanzania Junior. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong siap menghadapi tim manapun andai sukses loloskan Timnas ke babak 3 QEC. Sintayong pun sudah mempersiapkan skuad Timnas Indonesia yang kuat. Ronde ketiga akan menjadi ujian sesungguhnya bagi skuad Garuda untuk membuktikan peningkatan level Timnas di level Asia. FIFA akan melakukan drawing Piala Dunia pada Juli nanti. Ada 18 timnas yang akan dibagi dalam 6 pot. Masing-masing pot berisi 3 negara dan FIFA kemungkinan besar menempatkan Indonesia pada posisi pot 6 Piala Dunia 2026 jika pasukan STY lolos ke putaran ketiga nantinya.
Indonesia akan berhadapan dengan tim-tim tangguh dari pot lain seperti Jepang, Irak, dan Korea Selatan. Pertandingan uji coba Timnas Indonesia versus Tanzania menjadi referensi pelatih Irak Jesus Casas mencari kelemahan dari Timnas Indonesia. Sejak Piala Asia U23 2024 selesai, Irak tidak mendapatkan informasi cukup mengenai kekuatan dari skuad Garuda. Jesus Casas buta dengan kekuatan skuad Timnas Indonesia yang disusun oleh pelatih Timnas Indonesia Sintayong setelah menunjukkan peningkatan yang luar biasa sejak terakhir pertemuan mereka di leg pertama. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong memastikan akan memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Pertandingan skuad Garuda versus Tanzania tidak sekedar uji coba persahabatan. Sintayong menyadari banyak pihak menyaksikan skuad Garuda versus Tanzania, termasuk rival kualifikasi Piala Dunia, Irak, dan Filipina. Sintayong tidak peduli siapapun lawan Timnas Indonesia. Ia mengetahui jika pelatih Irak sedang mencari kelemahan skuad-skuadnya dengan menonton uji coba Timnas Indonesia versus Tanzania. Fenomena fans FOMO di Timnas Indonesia menjadi hal yang sedang ramai dibicarakan publik. Fans FOMO merupakan sebutan dari penggemar dadakan yang tiba-tiba ikut merayakan euforia Timnas. Sebenarnya tidak ada masalah dengan itu, akan tetapi hal yang menjadi perkara adalah fans yang menggilai salah satu pemain secara berlebihan, khususnya para wanita. Bukan bermaksud mendiskriminasi, akan tetapi hal tersebut bisa berdampak buruk bagi para pemain Timnas. Seperti pada momen Timnas versus Tanzania beberapa waktu lalu, Nathan yang berdiri di bench diteriaki oleh sekumpulan wanita yang terdengar sangat menggilainya. Hal tersebut bisa saja membuat Nathan merasa risih dan tak nyaman. Stop jadi fans FOMO yang berlebihan. Jika memang dengan tulus mendukung Timnas, hendaklah mendukung semua pemain dengan bijak. Kieran McKenna mengakui diuntungkan dengan minimnya pemain Ipswich Town yang dipanggil Timnas Indonesia, Elkan Bagot termasuk. Ketiadaan panggilan PSSI untuk Elkan Bagot akan membuat fokus back 21 tahun itu tidak lagi terbelah. Bagot selama ini membagi waktunya antara membela klub dan tim nasional, Ipswich Town, dan Indonesia. Namun pada jeda internasional kali ini, Bagot tak masuk dalam daftar panggil dari skuad Garuda. Hal tersebut disebabkan putusnya hubungan PSSI dan Sintayong dengan sang bek muda sejak playoff Olimpiade 2024. Sebagai klub yang bermain di liga dengan jadwal terpadat, Ipswich akan diuntungkan dengan dicoretnya sang pemain dari Timnas. Premier League terhitung lebih padat dibanding liga lainnya karena memiliki dua turnamen domestik yakni Piala FA dan Carabao Cup.